Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa bersama kami di sekolah via online dari Paroki Roh Kudus Kebonarum bersama kakak-kakak pendamping di sini. Ada Kak Sally di sini, ada Kak Chandra, ada Kak Nur, ada Kak Retno, ada juga Kak Tono. Halo. Yuk, sebelum kita mulai, kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama. Kalian tahu, Paroki Roh Kudus sudah punya Marsia loh. Lagu itu kami para pendamping yang menciptakan. Yuk, kita bernyanyi bersama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita untuk berdoa. Mari kita duduk yang rapi dan mengambil sikap berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini, sehingga kami pendamping via Gereja Roh Kudus Kebonarum diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersekolah online via. Berkatilah acara ini dan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semua ini kami minta dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibacakan oleh Suster Vina. Monggo Suster Vina. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, tolong kami. Ku tak dapat menahan rasa di dadaku. Dia yang Kau kasihi itu sekarang sedang sakit.
Ketika mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Sebaliknya, sebab oleh penyakit itulah Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. "Saudaramu akan bangkit." Ya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman nanti. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, mengatakan bahwa guru ada di sana. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus dan orang-orang Yahudi yang mengikuti Maria sangat terharu melihat Maria menangis, dan Yesus berkata, "Di manakah dia dibaringkan?" Tuhan, mari dan lihatlah. Lalu Yesus menangis. "Lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus. Dia yang dulu pernah memelekkan mata orang buta, masa dia tidak sanggup menghidupkan kembali Lazarus?" Yesus pergi ke gua kubur Lazarus dengan hati sedih dan berkata kepada Marta, "Angkat batu itu." Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang telah mati 4 hari itu datang keluar dengan kaki dan tangannya masih terikat kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ikut menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus dan percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Halo adik-adik, masih semangat kan? Tentunya masih dong ya, kita tadi habis nyanyi sambil goyang-goyang. Nah, kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan sekarang saatnya kita merenungkan bersama sabda Tuhan dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi. Adik-adik suster ingin bertanya dulu kepada kalian. Adik-adik pernah merasa sedih? Tentunya pernah ya, disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya saja dulu pernah dijanjiin sama orang tua adik-adik, oleh bapak ibu, nanti kalau libur sekolah kita piknik ya, kita piknik keluar kota. Tentunya adik-adik sudah menunggu hari itu ya. Tetapi tiba-tiba ada si corona datang ya, akhirnya tidak jadi pergi. Apa yang dirasakan oleh adik-adik? Tentunya merasa kecewa dan sedih. Kecewa karena tidak jadi pergi ya. Adik-adik, biasanya kita merasa sedih itu dibarengi dengan rasa kecewa. Dan biasanya hal ini disebabkan justru oleh orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kita. Benar nggak? Nah, dan hal inilah yang dialami oleh Maria dan Marta, dua tokoh dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi. Maria dan Marta merasa sedih atas kematian saudara laki-lakinya, yaitu Lazarus. Kenapa sedih? Karena pada zaman itu saudara laki-laki itu menjadi tulang punggung bagi keluarga. Dan mereka juga kecewa kepada Tuhan Yesus. Lah kok bisa? Ya, karena ketika Lazarus masih sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan si Lazarus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Maka mereka sangat merasa kecewa. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya tidak ingin membuat Maria dan Marta terus-menerus larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Maka Tuhan Yesus pun datang ke tempat Maria dan Marta. Kedatangan Tuhan Yesus tentunya mempunyai penghiburan dan pengharapan tersendiri bagi Maria dan Marta, tetapi sekaligus juga membuat mereka merasa bingung. Kenapa kok bingung? Karena Tuhan Yesus ketika datang menyuruh orang untuk mengangkat batu dan membuka kubur Lazarus. Padahal sudah jelas-jelas Yesus diberitahu bahwa Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus tetap meminta orang untuk mengangkat batu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus membangkitkan kembali Lazarus yang sudah meninggal. Apa sebenarnya yang mendorong Tuhan Yesus untuk melakukan hal ini? Tentunya karena hubungan kedekatan antara Maria dan Marta dengan Tuhan Yesus. Maka kedekatan mereka ini membangkitkan rasa belas kasih dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus baik bukan? Tuhan Yesus tidak ingin Maria dan Marta terus-menerus larut dalam kesedihan. Maka Tuhan Yesus mendengarkan permohonan mereka. Meskipun tidak datang untuk menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus melakukan hal lain yang lebih baik lagi, yaitu membangkitkan kembali Lazarus yang sudah meninggal. Lalu, apakah Tuhan Yesus juga mau berbuat baik kepada kita? Ya tentu mau, karena memang Tuhan Yesus itu baik. Tetapi asalkan kita mau datang dan meminta kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus seperti Maria dan Marta tadi? Caranya gampang. Kita mempunyai waktu untuk berdoa, karena berdoa adalah salah satu cara dan sarana bagi kita untuk bisa bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan di masa Prapaskah ini sangatlah tepat suster mengajak adik-adik dan kita semua untuk lebih membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, dengan menggunakan dan memanfaatkan waktu selama masa Prapaskah ini untuk banyak berdoa. Tetapi tentunya berdoa saja tidak cukup. Karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita, maka selain kita berdoa meminta kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan kita, kita pun juga diminta untuk
juga bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak sulit kan? Setuju? Terima kasih Suster Vina. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu dengan bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama. teman-teman kita. Ini ada Leota, ada Kevin, ada Rafael, ada Tiana, dan juga ada Bella. Permainannya tentang tongkat ajaib. Terlebih dahulu, kakak akan jelaskan dulu cara bermainnya ya. Ini kakak akan bagikan dulu tongkat ini. Ini untuk Leota, untuk Kevin, Rafael, untuk Tiana, untuk Bella. Nah, kalian lihat ya, di tongkat ini sudah ada tulisannya. Ini ada tulisan kata baik. Sebaliknya ada tulisan kata tidak baik. Setelah itu, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan. Apabila nanti pertanyaan kakak tentang perbuatan yang baik, kalian angkat tongkat ini dengan menunjukkan kata baik. Sebaliknya, apabila pertanyaan kakak tentang perbuatan yang tidak baik, kalian angkat tongkat dengan menunjukkan kata tidak baik. Seperti itu ya, bisa? Bisa. Oke, sudah siap? Kita mulai. Dengarkan pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, berdoa sebelum makan. Oke, benar semuanya. Selanjutnya, dengarkan lagi pertanyaannya. Mengambil pensil milik teman dengan tidak izin. Tidak baik ya, benar semuanya. Pintar semuanya ya. Pertanyaan selanjutnya. Memberi sedekah kepada orang miskin. Perbuatan
yang tidak baik. Ya, hebat semuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi permainan tentang tongkat ajaib. Kalian juga bisa melakukannya di rumah ya, bersama ayah, atau bersama ibu, kakak, adik, atau bersama keluarga lain yang ada di rumah. Adik-adik yang baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga sudah bermain bersama, kita semua diajak untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Karena Tuhan juga sudah sangat baik kepada kita. Iya kan Kak Chandra? Iya Kak Nur, kita sudah diberikan kehidupan yang baik, keluarga yang baik, dan juga teman-teman yang baik. Betul kan Kak Sally? Betul sekali Kak Chandra. Kalian semua pasti anak yang baik sekali. Tetaplah berbuat baik dengan siapa saja, dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian, terlebih dengan sesama kita yang membutuhkannya. Benar kan kakak? Benar. Yuk, sesudah kalian mengikuti sekolah online hari ini, kalian nanti berkreativitas bersama teman-teman kalian, bersama keluarga kalian, membuat apa kakak ini? Tongkat ajaib. Nah, seperti ini nanti boleh ditulisi Allah itu baik. Boleh kreativitas yang lain, lagu Allah itu baik. Nanti hasilnya berupa foto ataupun video yang dikirim ke kakak-kakak pendamping kalian yang ada di lingkungan masing-masing. Selamat mencoba. Adik-adikku yang terkasih, untuk menutup kegiatan sekolah via online ini, marilah kita ambil sikap doa, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu pada kami, sehingga sekolah via online ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berikanlah kesehatan pada kami, pendamping dan adik-adik, supaya bulan depan kami dapat kembali untuk sekolah online kembali. Semua ini kami panjatkan demi pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Minta berkat Romo Betus. Teman-teman yang terkasih, terima kasih karena teman-teman semua sudah mau bergabung dan bersama-sama mengikuti Bina Iman Anak Paroki Roh Kudus Kebun Arum. Dan atas kebersamaan itu kami juga mengucapkan terima kasih. Dan semoga Bina Iman yang baru saja kami sajikan dari Paroki Roh Kudus Kebun Arum senantiasa mampu memupuk iman teman-teman semua dan membuat teman-teman semakin bergembira dalam Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mengakhiri Bina Iman Anak dari Paroki Roh Kudus Kebun Arum ini dengan memohon berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga kita semua yang mengikuti Bina Iman Anak ini, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, serta seluruh kegiatan kita selanjutnya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini di sekolah via online dari Paroki Roh Kudus Kebun Arum. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Berjumpa kembali bersama kami di sekolah via online bulan depan. Selalu menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Via Kebun Arum, sehat, bahagia, dan beriman. Sampai jumpa. Berkah dalam.